Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wa ba'd. Ini merupakan materi ke-15 untuk pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi Al-Mujallad Al-Awwal, jilid yang pertama. Kita masih berada pada pembahasan bab al-i'rabu wal bina. Pada materi sebelumnya telah kita baca penjelasan tentang aqsamul i'rab, jenis-jenis i'rab. Bahwa i'rab itu ada 4 jenis, yaitu rafa, nasab, khafad, dan jazm. Isim hanya bisa dimasuki oleh rafa, nasab, dan khafad, tidak bisa di jazm. Kemudian fi'il hanya bisa di rafa, nasab, jazm, dan tidak bisa di khafad. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang 2 jenis isim ya, terkait dengan bab i'rab wal bina ini di halaman 11. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-ismu al-mabniyu al-mu'rabu. Isim ada 2 jenis, al-mabni dan al-mu'rab ya. Akan datang definisinya di bawah ya. Intinya dalam bahasa Indonesianya al-mabni itu isim yang bagian akhirnya tetap ya. Kalau definisi sebelumnya yaitu al-bina ya, kaitannya dengan al-bina sebagaimana di atas ya, al-bina huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidah. Bina adalah tetapnya akhir-akhir kata pada satu keadaan. Nah, isim yang akhirnya tetap ini namanya al-mabni ya, isim mabni. Kemudian lawannya adalah al-mu'rab ya, yaitu isim yang bagian akhirnya bisa berubah. Kalau sebelumnya kita bahas definisi i'rabnya, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amil. I'rab adalah perubahan akhir-akhir kata dengan sebab masuknya amil ya, atau penyebab perubahannya. Sedangkan al-mu'rabu ini adalah isimnya ya, isim yang bisa berubah keadaan akhir katanya. Nah, isim yang mu'rab ini terbagi menjadi 3. Marfu'un, mansubun, majrurun. Marfu'un ini maknanya isim yang dirafa ya, jadi ada kaitannya dengan yang di atas. Marfu'un terkait dengan raf'un atau rafa. Kemudian mansubun terkait dengan nasbun, nasab ya. Majrurun ini terkait dengan khafad atau jar. Nah, dan ini memang lebih baik diganti istilahnya dengan makhfudun ya. Makhfudun, isim yang di khafad. Tiap isim yang di marfu ya, atau isim marfu, isim yang di rafa, contohnya kitabun, maradun. Nah, kita bisa lihat ya, akhir isim ini di dhammah. Dhammah ini adalah tanda asli untuk rafa ya, sebagaimana telah berlalu. Kita katakan kedua lafaz ini di rafa ya. Kemudian contoh isim yang mansub atau dinasab adalah kitaban, maradun ya. Marad, penyakit atau sakit. Nah, akhir kedua isim ini di fathah ya, huruf terakhirnya di fathah. Kita katakan kedua isim ini mansubun atau dinasab. Dan ada amilnya ya, sebagaimana sudah berlalu, ada penyebab, ada lafaz yang menyebabkan isim ini dinasab. Kemudian majrurun atau makhfudun, contohnya kitabin, maradin ya, dikasrah huruf terakhirnya. Itu ya, seperti yang di atas ya, baitin
rajulin, kitabin, sama. Nah, kemudian definisi al-mabni. Qala rahimahullah, al-mabni huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amili. Ini ada kesalahan ya. Salah harokat, seharusnya la yataghayyaru, ya di dhammah ra-nya. Al-mabni huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amili. Al-mabni yaitu apa-apa yang tidak berubah, la yataghayyaru, tidak berubah akhirnya, ya keadaan akhirnya dengan sebab masuknya amil, ya maksudnya walaupun dimasuki amil, contohnya adalah lafaz hadza dalam 3 kalimat berikut. Darasa hadza, ra'aitu hadza, marartu bihadza. Darasa hadza artinya orang ini belajar. Ya, jadi hadzanya ini fa'ilnya, pelakunya. Ra'aitu hadza, aku melihat ini. Nah, marartu bihadza, aku melewati ini. Jadi kalau lafaz yang mu'rab, ya hadzanya misalnya diganti talibun, ya seperti di atas, darasa talibun, ra'aitu taliban, marartu bitalibin. Kalau isimnya mu'rab, bagian akhirnya berubah, ya keadaan akhirnya berubah. Tapi isim yang mabni seperti ini, ya bagian akhirnya tetap hadza, tetap ada alifnya. Jadi kalimat yang pertama darasa hadza ini ya sebenarnya di rafa, ya seharusnya di dhamma, tapi karena dia ya di dhamma akhirnya, tapi karena dia adalah isim yang mabni maka bagian akhirnya tetap. Ra'aitu hadza ini mansub, ya seperti kitaban, seharusnya huruf terakhirnya di fathah, ya tapi karena hadza ini adalah al-mabniyu, salah satu isim mabni, maka keadaan akhirnya tetap seperti ini. Kemudian marartu bihadza, ini sama seperti kitabin misalnya, ya seharusnya di kasrah huruf terakhirnya, tapi karena hadza adalah isim mabni, ya maka keadaan akhirnya tetap seperti ini. Kemudian lawannya al-mu'rabu. Al-mu'rabu huwa ma taghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amili. Isim yang mu'rab adalah apa-apa yang berubah akhirnya dengan sebab masuknya amil, ya didahului oleh lafaz yang menyebabkan perubahan ini. Sudah berlalu, ya. Mislu jaa rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin. Ya, ini seperti contoh yang paling atas itu, ya hadza talibun, ra'aitu taliban, marartu bi talibin. Kita bisa lihat bahwa akhir lafaz rajul ini berubah, ya dari dhammah ke fathah, kemudian ke kasrah, ya harokatnya. Nah, jadi lafaz rajul inilah contoh al-mu'rabu, ya contoh isim mu'rab, isim yang bisa berubah keadaan akhirnya karena amil atau lafaz lain yang mendahulunya berbeda-beda, ya. Baik, ini sekilas saja. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa likullil asma'i al-mu'rabati alamatun khassatun sayati bayanuha. Dan setiap isim mu'rab memiliki alamat-alamat khusus, ya tanda-tanda khusus, sayati bayanuha, yang akan datang penjelasannya insyaallah. Baik, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. جزاكم الله خيرا.